Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Nanti baru saja ada rilis terkait temuan potongan tubuh manusia dalam kantong plastik di Semarang, Jawa Tengah. Dan dikatakan bahwa pelaku bukan lain adalah pacar sekaligus tetangga korban. Betul, dan ini pelakunya ini berjumlah 1 orang saja, jadi ada pelaku tunggal begitu ya, dan motifnya ini sakit adalah hati. Betul, karena Hubungan sakit asmara. hati. Karena hubungan asmara, dan di dalam plastik ini potongan tubuhnya ini ditemukan sejumlah 11 potong. Wow, banyak sekali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada Zafira Azizsyah Alam, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus UMI Makassar, meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pengkaderan Senat. Ya, dan pihak kampus ini berjanji akan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus UMI Makassar bernama Zafira Azizsyah Alam meninggal dunia saat mengikuti pengkaderan Senat yang digelar kampusnya pada Minggu dini hari. Jasad korban pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum dan untuk kemudian diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pada dasarnya saya ikhlas yang bersangkutan atas meninggalnya Zafira Salam sebagai suatu takdir. Tapi hal yang harus saya garis bawahi, walaupun saya ikhlas, karena informasi yang sampai kepada saya sepertinya ada kecurigaan, dugaan meninggalnya ada ketidakwajaran. Pihak kampus berjanji akan memberi sanksi tegas jika terbukti ada mahasiswa yang melakukan tindak pidana saat pengkaderan Senat. Saat ini polisi masih terus bekerja mencari bagaimana kronologis yang terjadi, seperti kronologis yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti itu. Pak, kalau sebelum berangkat pengkaderan ini, apakah mereka sudah izin dulu ke pihak kampus atau seperti apa, Pak? Jadi mereka sudah melalui tahap-tahapan perizinan, pengusulan dari lembaga. Hingga kini pihak kampus masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resort Polres Goa guna menunggu hasil penyelidikan. Perempuan yang menghina hingga memaki ibu negara Iriana Joko Widodo lewat media sosial ditangkap polisi. Nah, ini keluarga nih akhirnya, pemirsa, keluarga pelaku meminta maaf kepada presiden dan juga ibu negara. Unggahan perempuan ini viral melalui akun media sosialnya yang membandingkan dirinya dengan ibu negara Iriana Joko Widodo. Perempuan yang merupakan seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini juga mengunggah video lainnya yang menyebut sebagai istri Presiden Joko Widodo. Polisi pun akhirnya menangkap perempuan berusia 36 tahun ini di rumahnya di Desa Labone, Kabupaten Muna. Dari pemeriksaan pelaku dan saksi, sementara disimpulkan pelaku Elsa Nita Samsari terindikasi mengalami gangguan jiwa. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk memastikan kesehatan jiwanya, pelaku diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani observasi. Observasinya itu yang dilakukan oleh tim medis kita, ya. Tim medis itu ada perawat, ada dokter ahli jiwa yang membidang itu. Selama 14 hari itu mereka itu diobservasi terkait dengan perilakunya, aspek emosionalnya, aspek kognitifnya. Nah, itu semua dievaluasi. Sementara keluarga pelaku meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo atas hinaan dan makian yang dilontarkan oleh pelaku. Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi, atas nama keluarga ini kami minta maaf Elsa Nita Samsari karena menghina Ibu Presiden dan Bapak Presiden. Karena dia ini orang yang tidak normal. Ibu pelaku juga mengatakan anaknya sering berbicara sendiri tanpa ada yang menemani hingga tengah malam. Jika ditegur, pelaku marah dan menyuruh ibunya diam. Selain itu, anaknya juga merupakan penggemar berat Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil menangkap 5 pelaku penembakan istri di Semarang, Jawa Tengah. Iya, dan dalam penembakan ternyata suami korban yaitu Kopda Muslimin. Lima tersangka kasus penembakan istri tentara di Semarang, Jawa Tengah berhasil dibekuk tim gabungan dari Polda Jateng, Pomdam 4 Diponegoro, dan Polrestabes Semarang. 4 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. 4 pelaku bertugas sebagai eksekutor dan salah satu lainnya sebagai penyedia senjata api. Kelima pelaku dihadirkan beserta barang bukti 2 sepeda motor, senjata api serta alat bukti lainnya. Mereka adalah Ponco Aji Nugroho, Agus Santoso, Supriyono sebagai eksekutor. Dalam percobaan pembunuhan ini ternyata suami korban Kopda Muslimin. Ia menjanjikan uang sebesar 120 juta rupiah dan 1 unit mobil kepada para pelaku. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Harga yang setinggi-tingginya untuk kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jateng yang begitu cepat bereaksi dengan tim dari TNI Angkatan Darat sehingga pelaku ini bisa tertangkap. Tim gabungan hingga kini masih memburu dalam percobaan pembunuhan ini. Tim gabungan mengultimatum Kopda Muslimin untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Kopda Muslimin ingin menghabisi istrinya karena persoalan asmara. Ia memiliki wanita idaman lain berinisial W. Selanjutnya, tim forensik Polri memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait autopsi jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir J. Ya, pemirsa, ini seluruh tim forensik yang sempat melakukan autopsi jenazah Brigadir J hadir dalam pemeriksaan tersebut. Tim forensik akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan Komnas HAM terkait otopsi jenazah Brigadir J. Kehadiran tim forensik Mabes Polri juga didampingi Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Saya bersama Kadif Humas dan tim dari forensik hadir memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM yang diagendakan, dijadwalkan pada pukul 13.00 siang ini. Oleh karena itu, saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana. Biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa, itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini enggak seperti yang lain. Sementara itu, Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir Joshua, diperiksa Bareskrim Polri di Mapolda Jambi sejak hari Jumat hingga Minggu kemarin. Vera mendapat 32 pertanyaan, salah satunya terkait komunikasi terakhir dengan Brigadir J. Vera mengaku Brigadir J sempat bercerita bahwa ia sedang memiliki masalah. Ponsel Vera disita sebagai barang bukti. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kan? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Yang membuat Mbak tertarik sama abang itu Mbak? Ya, karena dia penyayang, terus dia baik. Sebelumnya, polisi juga telah menggelar prarekonstruksi tertutup kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa Irjen Verdi Sambo dan pelaku yang diduga menembak Brigadir Joshua, yaitu Baradae. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus penyelewengan dana kemanusiaan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap terkait penyaluran dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air. Ya, dan sementara itu tidak terima ditegur, sekelompok pemuda mengeroyok seorang hingga pria tewas di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, pemirsa, kami juga membuka laporan pemirsa pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami pemirsa di @laporpolisi_INEWS TV dan @official_INEWS TV. Ya, tentu saja Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan akhirnya saya Nita Mae. Dan saya Pram Sejaya, pemirsa, undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Nasib tragis menimpa Firdaus Pangaribuan. Pria berusia 45 tahun ini tewas bersimbah darah setelah diduga dikeroyok oleh sejumlah orang. Pengeroyokan terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur. Menurut keterangan keluarga korban, sebelum peristiwa terjadi, korban sempat menegur salah seorang pelaku yang buang air kecil di depan rumahnya. Merasa tak terima ditegur, pelaku pergi dan tak lama kemudian kembali mendatangi korban bersama 4 orang lainnya. Para pelaku mengeroyok korban menggunakan balok hingga korban tewas di lokasi. Pokoknya mereka berjumlah 5 orang. Terus mereka sempat ribut mulut, terus akhirnya 1 lawan 5 lah. Mereka nggak terima, ribut segala macem. Ya udah. Terakhirnya saya cuma lihat abang saya tergeletak di depan toko minuman. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Keramat Jati. Keluarga berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku dan memberi hukuman seberat-beratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tersangka kasus penyelewengan dana kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah ditetapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Di antaranya adalah Ahyudin selaku mantan Ketua Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang menerima gaji sebesar 400 juta rupiah dari pemotongan donasi. 3 nama lain adalah Ibnu Hajar selaku Ketua Yayasan ACT saat ini, Haryana Herman, dan Imam Akbari selaku anggota pembina yang bertugas mengurus keuangan serta program yayasan pada periode kepemimpinan Ahyudin. Pada kasus ini, polisi telah menyita sejumlah dokumen dan memeriksa 26 saksi. Yayasan Aksi Cepat Tanggap diketahui menyelewengkan dana sebesar 34 miliar rupiah dari total dana kemanusiaan sebesar 138 miliar rupiah bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukan. Pengurus itu tidak diperbolehkan karena dana BCIF, ya, Boeing Investment, Boeing Community Investment Fund itu diperuntukkan program, proyek maupun komunitas sosial dan tidak diperuntukkan kepentingan individu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menggelar perkara kasus dugaan penyelewengan dana di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Gelar perkara dilakukan untuk pengembangan penyidikan penetapan tersangka atas kasus tersebut. Bareskrim mengusut kasus ini atas dugaan pelanggaran pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.